Selamat pagi Ibu Nina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam bertugas ya Ibu. Amin. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya. Perkenalkan, saya Haya Nabila, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai dengan Ibu. Boleh. Nah, sekaligus itu saya ingin mempelajari dari Ibu mengenai pengalaman Ibu menjadi bidan. Ya. Wawancara ini saya gunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baik, sebelumnya silahkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama, kemudian profesinya apa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Sulistiawati, berprofesi sebagai bidan dan saat ini bertugas di wilayah Jawa Timur. Baik, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ya. Nah, saya penasaran nih, bagaimana awal ceritanya Ibu itu bisa tertarik menjadi bidan dan gimana dan akhirnya tuh memutuskan untuk menjadi bidan itu bagaimana gitu? Kok bisa gitu? Sebenarnya tuh dulu ya dari kecil itu sebenarnya saya itu sudah sangat tertarik di dunia kesehatan. Awalnya itu cita-cita saya itu sebenarnya pengen jadi seorang dokter ya, biasa anak kecil itu. Tapi karena orang tua saya tidak mampu untuk menguliahkan dokter yang pada saat itu memang termasuk mahal ya, untuk golongan menengah ke bawah. Nah, makanya ambil tengah-tengah lah yang bisa terjangkau itu, ya udah bidan nggak apa-apa, yang penting masih dalam bidang kesehatan gitu. Oh, seru sekali ya Ibu, perjalanannya itu sangat menyentuh. Ya. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjalani profesi bidan ini dan tugas yang pernah Ibu lalui itu di wilayah mana? Kira-kira sudah 5 tahun ya di wilayah Jawa Timur. Sudah lama sekali. Ya, lumayan, kurang lebih 5 tahun di wilayah Jawa Timur. Baik, kemudian berbicara soal pengalaman nih, bagaimana sih perasaan Ibu atau momen yang Ibu rasakan saat pertama kali membantu persalinan mandiri? Apakah ada rasa tegang atau bagaimana gitu Ibu? Kalau untuk membantu persalinan untuk pertama kali sebenarnya nggak ada ya untuk rasa tegang atau takut, karena dari kecil itu kan di dekat rumah saya itu kan ada bidan senior. Nah, kebetulan ibu saya itu ikut bekerja di situ. Tapi ibu saya nggak berprofesi sebagai bidan ya, hanya sekedar membantu, maksudnya membantu bersih-bersih atau segala macam setelah proses melahirkan. Itu bidan itu kan biasanya kalau ada pasien melahirkan itu kan ada kotoran ya, baju yang kotor, darah. Nah, biasanya ibu saya itu jadi tukang cucinya. Tapi kalau misalkan pas libur panjang, bidan pada libur itu, pembantu bidan senior saya itu pada libur, otomatis kan bidan saya yang di dekat rumah saya itu kan sendiri. Nah, itu kadang-kadang ibu saya ikut membantu, tapi bukan membantu proses persalinan, membantu yang membersihkan yang lain apa gitu. Nah, kadang-kadang tuh saya juga ikut gitu loh, gitu. Jadi penasaran gitu ya. Jadi kan udah tahu oh ternyata seperti itu. Jadi dari kecil itu memang sudah pernah melihat, tahu, tapi tidak ikut membantu loh ya. Ikut membantu karena memang bukan bidangnya. Jadi cuman sekedar tahu gitu aja. Terus akhirnya setelah memiliki profesi itu sendiri, jadi tidak ada ketegangan karena sudah terbiasa. Kan lebih kurang ibu saya itu dulu udah hampir 20 tahun. Lama sekali ya? Iya, ikut di situ. Makanya tidak ada lagi rasa penasaran karena udah pernah melihat sebelumnya. Iya, udah pernah langsung lihat. Baik, tantangan apa sih yang sering Ibu alami menjadi bidan? Kalau tantangan terbesar itu kan biasanya ini ya, kalau dari pihak pasien sama dari bidannya sendiri itu kadang-kadang
ada sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kita sebagai tenaga medis itu kan ada aturan, ada SOP ya. Iya. Maksudnya itu harus bagaimana proses kelahiran, itu harus apa namanya sesuai proseduran. Tapi kalau dari pihak pasien itu biasanya mereka itu masih mengandalkan kayak Oh, jadi begitu ya Ibu. Sekarang di wilayah Ibu saat ini, penyakit apa yang paling sering atau yang paling banyak yang dialami oleh ibu hamil? kalau di tempat saya itu alhamdulillah ini ya nggak terlalu ada penyakit yang begitu membahayakan, karena memang sekarang itu di beberapa daerah di tempat saya itu udah cukup banyak bidannya. Jadi kita tuh selalu memantau mulai dari daerah pelosok-pelosok sampai ke kota itu. Jadi kita itu memang bekerja sama bagaimana caranya agar suatu pandemi atau penyakit atau mungkin masalah-masalah yang biasanya dialami oleh ibu hamil dan melahirkan itu jangan sampai ini Ada gitu ya? Oh ya, jangan sampai ada gitu. Baik, yang terakhir sebagai penutup, apa harapan Ibu yang ingin Ibu sampaikan untuk perkembangan pelayanan kesehatan dan anak di Indonesia ke depannya? Dan apa sih motivasi Ibu? Tolong sampaikan kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia kesehatan juga. Kalau menurut saya ya secara umum, kalau bisa itu kesehatan itu saya berharap kepada pemerintah itu kesehatan itu bisa menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok daerah. Misalkan akses jalan, kebutuhan vaksinasi atau obat-obatan yang di daerah pelosok yang mungkin jauh atau belum terjangkau gitu oleh pemerintah daerah itu, saya harap bisa menyeluruh untuk menyalurkan gitu, atau mungkin tenaga kesehatan bisa lebih banyak lagi dikirim untuk ke daerah-daerah yang mungkin terpencil kayak gitu. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu bisa merasakan gitu loh, dari bayi baru lahir sampai lansia itu biar bisa merasakan kesehatan yang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Baik Ibu, saya Haya Nabila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada wawancara ini ada kata atau Ada ucapan atau perkataan atau pertanyaan. Baik Ibu, saya Haya Nabila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada wawancara ini saya banyak kesalahan, perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.